pagi semua. Hari ini kita membahas lanjutan dari IBEST untuk nilai yang kelima, yaitu di T-nya dari IBEST. Ini adalah trust and respect. Trust pasti muncul dari rasa kebersamaan, kemudian rasa saling menghargai yang tadi respect, kemudian baru akan muncul trust. Dan juga bisa jadi kebalikannya, trust itu bisa terjadi setelah respect ada, atau setelah respect baru ada trust. Jadi ini pasti berkebalikan, reciprocal gitu. Nilai-nilai ini sangat penting untuk kita. Jadi kalau kita lihat dari semua aspek itu, akhirnya ini adalah nilai dasar kita yang penting juga. Kemudian kalau kita lihat dari keseharian kita, ini juga bisa kita pakai dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bukan di perusahaan saja, tetapi juga dalam masyarakat, kemudian dalam keluarga juga. Kalau tidak ada kepercayaan antara suami istri, kemudian dengan anak-anak, respect juga tidak akan terjadi. Kebalikan juga sama, begitu respect tidak ada, trust juga tidak ada. Kalau kita lihat itu lingkungan terkecil, kemudian kita lanjut ke lingkungan yang lebih besar, sosial, itu juga sama, teman-teman kita, kemudian tetangga-tetangga kita punya lingkungan, mungkin teman-teman masa-masa sebelum-sebelumnya, apakah di sekolah, di kuliah, pekerjaan sebelumnya, dan sebagainya. Kemudian juga akhirnya kita bahas yang lebih spesifik mengenai lingkungan kerja. Lingkungan kerja pasti harus ada trust and respect, baru kita bisa mengadakan kolaborasi dan kerjasama. Tidak ada nilai itu, akan sulit terjadi hal-hal seperti itu. Tidak mungkin ada kerjasama kalau tidak ada dua komponen penting ini. Ya, jadi saya juga minta kepada semua, selain salah satu yang kita bahas tadi, yang nilai yang paling mendasar kita di integrity, kita juga pasti harus mempunyai trust and respect. Kemudian trust and respect ini juga kita harus nilai dari nilai yang ini ya, lebih mendalam, jadi bukan cuma sekedar di kulit. Bisa saja kita lihat kadang-kadang basa-basi kepada teman, kepada atasan, kepada rekan kerja, atau kepada yang lain. Dari dalam hati kita tidak mempunyai rasa itu, biasanya akan kelihatan. Kadang-kadang bahasa tubuh akan menggambarkan hal itu. Apakah kamu trust dengan orang itu, atau kamu respect kepada orang itu akan kelihatan. Ya, jadi kita memang harus menjalankan ini dengan hati yang dalam, supaya kita punya nilai ini benar-benar kita bisa jadi pegangan kita sebagai nilai dasar. Oke, kemudian untuk implementasi trust and respect gimana? Pasti kita bisa urut dari kita punya nilai dasar perusahaan, IBEST, dari integrity, best effort, excellent service, kemudian kita punya prosedur atau SOP kita, itu harus kita pakai sebagai dasar kerja. Kemudian dari ini semua, saya yakin rasa trust dan respect ini akan terjadi. Ya, jadi bagaimana implementasinya? Kalau nilai dasar semua kita lakukan dengan baik, saya yakin dengan sendirinya trust and respect akan terbentuk. Ini bukan berarti kita harus cuma kepada atasan respectnya ya, tetapi kepada semua rekan kerja, kepada semua pihak terkait dan organisasi kita. Saya yakin akhirnya akan terjadi yang tadi D, best effort kita akan memberikan hasil. Ya, jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.